Dalam keseharian kita membicarakan orang lain seolah telah menjadi lumrah dan wajar. Membicarakan orang lain atau bergosip seolah memiliki kenikmatan tersendiri. Terlebih lagi, yang dibicarakan adalah keburukan. Mengapa hal tersebut begitu menyenangkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 alasan yang membuat gosip terasa nikmat dan menyenangkan dalam gali pengetahuan sambil rebahan. Alasan pertama kita bergosip adalah karena membicarakan keburukan orang lain membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita. Karena kita merasa bahwa dengan mengemukakan keburukan orang lain, kita mengemukakan fakta bahwa kualitas orang lain lebih jelek dari kualitas yang kita miliki. Dengan membeberkan fakta bahwa permasalahan yang orang lain alami lebih banyak dari permasalahan yang kita miliki, secara tidak langsung hal tersebut menyenangkan dan menghibur diri kita. Di sisi lain, orang cenderung mempercayai gosip bagaimanapun bentuknya, seolah-olah bergosip merupakan cara mudah untuk melampiaskan ketidaksukaan atau bahkan kebencian kita kepada orang yang dibicarakan. Tapi hati-hati dengan efek sampingnya ya. Membicarakan orang lain menanamkan sikap negatif dalam diri kita. Secara psikologis, perlahan-lahan kita akan sulit untuk percaya terhadap diri sendiri tanpa menjelekkan orang lain. Dan sadarkah Anda bahwa saat kita membicarakan keburukan seseorang, kebencian akan muncul dalam benak kita, sehingga menimbulkan kelelahan hati dan pikiran, yang tentu saja berdampak buruk bagi kesehatan. Alasan yang kedua adalah karena bergosip adalah bumbu. Kebiasaan berkumpul dalam kegiatan tertentu cenderung memunculkan berbagai topik pembicaraan. Perkumpulan tersebut seringkali terasa hambar dan tidak asik sehingga penyedap rasa harus ditaburkan. Demi membuat keterikatan hubungan dengan lawan bicara, pembicaraan seringkali mengantarkan kita terhadap topik tentang berbagi pengalaman. Sayangnya, tanpa kita sadari terkadang pengalaman yang kita bagikan adalah pengalaman tentang keburukan orang lain. Padahal tahukah kita konsekuensi dari hal tersebut adalah selain kehilangan waktu kita yang berharga, kita juga membuka kemungkinan untuk kehilangan kepercayaan sekaligus reputasi positif kita di mata orang lain. Dengan kita berpartisipasi membicarakan orang lain dalam sebuah lingkungan, perlahan-lahan akan ada yang menyadari bahwa lambat laun kita juga akan membicarakan keburukannya. Secara perlahan, hubungan pertemanan akan rusak dan semakin sedikit orang yang akan mempercayai kita. Dalam agama Islam, menceritakan keburukan seseorang di hadapan orang lain tanpa kehadiran yang dibicarakan adalah sama artinya dengan mentransfer pahala perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang kita bicarakan. Terdapat istilah fata morgana amal di kalangan para ulama Islam, yaitu saat kita merasa bahwa kita telah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mengandung pahala, namun ternyata amalan tersebut tidak ada sama sekali, habis karena bergosip. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Habib Umar. Suatu malam seorang ulama bermimpi tentang seorang perempuan pezina yang telah meninggal. Si perempuan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di dalam kuburnya. Sang ulama heran dan bertanya kepada si perempuan, mengapa dia bisa mendapatkan kenyamanan dan kedudukan yang begitu mulia. Si perempuan menjawab bahwa sebelumnya memang ia disiksa oleh malaikat karena ia tidak memiliki amal perbuatan baik. Namun kemudian, ia diberikan kedudukan mulia seperti itu karena orang-orang yang masih hidup sering membicarakan keburukannya selama hidup di dunia. Alasan ketiga, membicarakan orang lain sama halnya dengan memakan daging. Tahukah kita bahwa mengapa membicarakan orang lain terasa sangat nikmat? Itu karena membicarakan orang lain keadaannya sama persis dengan saat kita memakan daging. Daging yang dimaksud adalah daging orang lain yang sedang kita bicarakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 menerangkan bahwa membicarakan keburukan orang lain sama halnya dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati, di mana seharusnya si pelaku merasa jijik dan menghindari perbuatan tersebut. Selain itu, terdapat sebuah kisah yaitu bahwa Nabi Muhammad pernah mendengar 2 orang yang sedang bergosip tentang orang lain. Lalu, mereka berdua melewati sebuah bangkai keledai. Nabi Muhammad memanggil keduanya dan menyuruhnya turun dari kuda yang mereka tunggangi. Nabi Muhammad lalu berkata kepada mereka, "Makanlah bangkai ini." Mereka menjawab, "Apakah boleh memakan bangkai seperti ini?" Maka Nabi Muhammad menjawab,
Sesungguhnya apa yang kalian perbuat dari tadi lebih berat dosanya di sisi Allah daripada memakan bangkai ini. Nah, artinya ketika mereka memperbincangkan orang lain, keadaannya adalah sama saja dengan ketika mereka memakan bangkai keledai tersebut. Bahkan secara hukum, memakan bangkai keledai lebih baik daripada berbuat gosip itu sendiri. Nah, itulah 3 alasan berikut efek samping dari nikmatnya membicarakan orang lain. Adalah sebuah pilihan, apakah kita akan tetap membiasakan kebiasaan tersebut atau menghindarinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.